Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Irfan dan teman saya Deko Triadi. Kali ini kita akan membuat video untuk keperluan tugas manajemen proyek informatika untuk pembuatan aplikasi dan menjelaskan terkait Microsoft Project. Dengan judul pengembangan aplikasi pengolahan gambar otomatis untuk e-commerce menggunakan metode Python, studi kasus pada percepatan proses desain dan foto produk, dengan dosen Ibu Deana Durbin Hutagalung. Deko. Latar belakang. PT Sentral Abadi Mandiri, perusahaan e-commerce yang berkembang pesat menghadapi tantangan dalam pengelolaan gambar produk yang memakan waktu dan sumber daya. Untuk mengatasi ini, kami mengembangkan aplikasi pengolahan gambar otomatis menggunakan Python, memanfaatkan fleksibilitas dan perpustakaan, pengolahan gambarnya. Inovasi ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan kualitas gambar produk. Penelitian ini menguraikan pengembangan aplikasi tersebut, metodologi yang digunakan, serta dampaknya terhadap produktivitas perusahaan, dengan harapan menjadi panduan bagi profesional dan perusahaan e-commerce lain dalam meningkatkan proses desain dan upload foto produk. Perancangan proyek menggunakan Microsoft Project. Step by step, membuat daftar kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi, seperti analisis persyaratan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi, yang dilakukan selama 40 hari, dimulai tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 24 Mei 2024. Change working time digunakan untuk mengatur waktu kerja yang berbeda dari jadwal kerja standar. Hal ini bisa diperlukan ketika ada hari libur, perubahan jam kerja, atau kebutuhan lain yang memengaruhi jadwal kerja proyek. Working breakdown struktur. Work breakdown struktur atau WBS adalah metode pengorganisasian dan pemecahan suatu proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola secara efisien. WBS menguraikan semua tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan dalam proyek menjadi serangkaian paket serangkaian paket pekerjaan yang lebih kecil dan lebih terdefinisi, yang disebut sebagai work package. Setiap work package kemudian dapat dipecah lagi menjadi tugas-tugas yang lebih detail. Penempatan sumber daya, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk setiap kegiatan seperti pengembangan Python, desain grafis, dan perangkat lunak pendukung. Mengalokasikan sumber daya tersebut ke dalam jadwal proyek. Dengan penjabaran ini, diharapkan setiap tahap proyek dapat terlaksana dengan alokasi sumber daya yang efisien, memastikan kualitas hasil akhir, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Memantau kemajuan proyek. Memantau kemajuan proyek secara berkala, melacak penggunaan sumber daya, mengidentifikasi risiko, dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan jika diperlukan. Kemajuan proyek 100%. Membuat laporan kemajuan proyek menggunakan fitur pelaporan Microsoft Project dengan ikon checklist 100%. Ketika sudah selesai proyeknya, laporan ini mencakup informasi tentang tujuan proyek, kegiatan yang telah dilakukan, kemajuan, dan catatan penting lainnya. Task Cost Overview, tinjauan atau ringkasan mengenai biaya-biaya yang terkait dengan pelaksanaan suatu tugas atau aktivitas dalam sebuah proyek. Ini mencakup estimasi biaya awal, biaya aktual yang telah dikeluarkan, serta perkiraan biaya yang masih harus dikeluarkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, cash cash flow.
Jumlah uang yang masuk dan keluar dari suatu bisnis atau investasi selama periode waktu tertentu biasanya diukur dalam rentang waktu bulanan, triwulanan, atau tahunan. Cash flow mencerminkan kesehatan keuangan suatu entitas dengan menunjukkan seberapa baik entitas tersebut mampu menghasilkan uang dari operasinya dan mengelola arus kasnya. Arus kas positif terjadi ketika jumlah uang yang masuk lebih besar dari jumlah uang yang keluar. Sedangkan arus kas negatif terjadi ketika jumlah uang yang keluar lebih besar dari jumlah uang yang masuk. Cost overruns, kondisi di mana biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu proyek melebihi perkiraan biaya yang awalnya direncanakan. Dalam konteks manajemen proyek, cost overruns dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan estimasi biaya, perubahan ruang lingkup proyek, keterlambatan dalam jadwal, perubahan kondisi pasar, atau masalah teknis lainnya. Cost of runs dapat menyebabkan dampak negatif pada keuangan perusahaan, reputasi proyek, dan kelangsungan proyek itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen proyek yang efektif seringkali mencoba untuk menghindari atau mengurangi risiko cost of runs dengan melakukan estimasi biaya yang akurat, mengelola perubahan ruang lingkup dengan cermat, dan memonitor pengeluaran proyek secara rutin. Sleeping task, kondisi di mana suatu tugas atau aktivitas dalam sebuah proyek mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan. Dalam manajemen proyek, setiap tugas memiliki batas waktu atau deadline yang harus dipenuhi agar proyek dapat berjalan sesuai jadwal. Namun, jika tugas tersebut tidak selesai tepat waktu, maka disebut sebagai sleeping task. Baik, kemudian di sini adalah tampilan untuk pengujian sistem aplikasi yang telah kita buat. Yang pertama ada foto produk, ngambil salah satu foto produk yang diinginkan atau ingin dijual pada pelaku. Namun kondisinya di sini masih kurang mendukung gambar dan penghapusan background. Kemudian file yang harus kita siapkan adalah template desain perusahaan yang ingin digunakan dalam proses upload foto produk yang akan digabungkan dengan foto produk dari perusahaan tersebut dengan layout yang sudah diuji oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada penerapan foldernya. Yang pertama ada folder image, remove background, result, dan template. Terdapat 4 folder yang berbeda ini dengan fungsi yang berbeda juga. Yang pertama ada folder image, ini untuk menaruh banyaknya foto yang ingin diupload oleh perusahaan e-commerce tersebut dalam satu folder. Kemudian di sini ada folder remove background, yang dimana nanti di sini hasil dari foto yang sudah dihapus latar belakangnya dengan format PNG. Dan di sini adalah result atau hasil dari desain yang udah diterapkan. Dan satu lagi foldernya adalah folder template khusus untuk upload. Ini adalah tampilan dari aplikasinya berupa exe dan desktop, bebas desktop, dan pastinya dapat aplikasi ini dengan mudah, praktis, dalam satu kali klik. Kemudian di sini ada running aplikasi atau tampilan ketika aplikasi desktop ini dijalankan. Stepnya itu adalah mengelola semua gambar aset gambar foto, perusahaan kemudian dilakukan proses penghapusan background dan mengimplementasikan ke dalam layout desain yang ditetapkan oleh perusahaan. Di sini nanti tampilan responnya adalah jadi nanti foto yang sudah diedit, kemudian nanti otomatis akan tertempel di salah satu template yang disiapkan dan tanpa khawatir ada kesalahannya posisi rata tengah atau keseimbangan gambar dan tampilan. Jadi lebih cepat dalam proses desainnya, tidak membutuhkan waktu lama, dan produk sudah siap di-upload dan lebih cepat dari kompetitor lain. Itu. Mungkin dari penjelasannya cukup sekian dari kami. Semoga untuk materinya bermanfaat. Saya Muhammad Ahdan Irfan dan teman saya Deko Triadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.